Intinya begitu. Monggo 30 menit saya berikan pada Bu Eka untuk action. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk menjadi siswa kelas 1, nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu Eka. Nggih, Ya, saya Bu. takutnya tidak dengar, nggih. Pun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Yes. Pintar. Yes. Nggih. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, Motor pindah rono kene entek sinyale. mari kita berdoa dahulu. Silahkan Bu Nikmatul memimpin doa. Baik, teman-teman. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk, Semuanya, Bu. Bu. Alhamdulillah. Masuk, Bu, semuanya. Alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan anak-anak karena sekarang musimnya sakit dan kalian sebentar lagi menghadapi ujian. Jangan sampai kalian tidak masuk sekolah. Nah, Ya, Bu. seperti biasa kegiatan pembiasaan kita membaca Asmaul Husna. Mari kita mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, memori. Ya, Kudus. Selanjutnya, lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, memori. Baik anak-anak, kalian pasti penasaran hari ini Bu Eka akan menyampaikan materi apa. Supaya kalian tidak penasaran, Ibu akan mengajak kalian dulu menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Pre-memori. Dari Sabang sampai. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu ingin tahu kira-kira kalian masih ingat tidak ya dengan materi minggu yang lalu? Coba lihat itu ada gambar apa kira-kira? Gambar orang, Bu. Buku. Ada Orang yang Nah, iya, orang yang berbeda agama kayaknya itu ya. betul. Ada yang 100. Ya. Iya. Ini kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa di materi hidup rukun bertetangga kita pasti ada bermacam-macam. Ada yang memiliki agama Islam, Hindu, dan Kristen. Coba lihat kira-kira kalau dia menggunakan sarung seperti ini agamanya apa? Islam, Bu. Islam, Bu. Kalau penampilannya Islam, Bu. agamanya Hindu. Hindu. Dan ini agamanya Kristen. Kristen, ya. Nah, anak-anak, kalian harus tahu di dalam hidup bertetangga kita harus menerima perbedaan. Salah satunya ya ini tadi, perbedaan beragama supaya kita bisa hidup rukun antar sesama. Alhamdulillah anak-anak Ibu masih ingat dengan pembelajaran kemarin. Tepuk tangan. Yeay. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Adapun tujuan pembelajarannya
Melalui tayangan video tentang pentingnya gotong royong, peserta didik diharapkan mampu menganalisis karakteristik dan peran setiap individu untuk dapat berkontribusi dalam gotong royong dan diharapkan mampu menyadari pentingnya gotong royong di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, sudah tahu kan? Hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Pintar. Nah, baik anak-anak, Ibu ingin tanya sekarang, kalau kalian tahu apa itu gotong royong, coba siapa yang suka membantu orang tuanya di rumah? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, coba pintar sekali. Bagaimana perasaan kalian setelah membantu orang tua di rumah? Senang, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Ibu ingin tahu pekerjaan apa yang biasanya kalian lakukan untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah? Kira-kira apa? Menyapu, membersihkan lantai. Mencuci piring, Bu. Ya, pintar. Oke. Nah, berarti anak-anak Ibu semua sudah pernah membantu orang tuanya. Sekarang Ibu punya satu alat. Kira-kira jika kalian pernah membantu orang tua, pasti kalian tidak asing dengan benda ini. Ini alat yang digunakan untuk apa ya? Untuk membersihkan debu, Bu. Ya, Meja. namanya apa? Namanya Kemoceng. Pintar, namanya Kemoceng. Oke, baik anak-anak. Supaya kalian lebih paham tentang apa itu gotong royong, mari kita saksikan video pembelajaran tentang gotong royong. Ibu mulai putar videonya ya. Pre-memori. Oke anak-anak, kita sudah melihat tentang video gotong royong. Nah, sekarang tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gotong royong? Yo, siapa yang tahu apa itu gotong royong? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan Mas Yusuf, apa itu gotong royong? Mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, Bu. Pintar. Jadi gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan dengan sukarela dan dilakukan bersama-sama. Kalau gotong royong, apakah kita meminta imbalan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kita harus ikhlas, Bu. Nah, harus ikhlas, betul. Kan nanti hasilnya dirasakan bersama-sama, Bu. Nah, oke. Contohnya seperti gambar di sini. Jika lingkungan ini bersih, kira-kira enak atau tidak dilihat? Enak, Bu. Enak, Bu. Semua akan bahagia melihatnya. Baik, anak-anak, gotong royong merupakan ciri khas bangsa kita, bangsa Indonesia, dan merupakan penerapan sila kelima. Siapa yang tahu bunyi sila kelima Pancasila? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba. Saya, Bu. Coba sebutkan bagaimana bunyinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, 2 jempol. Kemudian, apa simbol sila Pancasila kelima? Ini gambar apa ya? Padi dan Gambar kapas, Bu. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Oke. Anak-anak, gotong royong itu dapat dilakukan di mana saja. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di rumah, di sekolah, Di sekolah dan di Di masyarakat. masyarakat. Kemudian, apa saja sih manfaat gotong royong yang dapat kita rasakan? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. betul. Cepat Kemudian, selesai, Bu. ya cepat selesai. Kemudian menambahkan rasa persatuan dan
Kesatuan. Kesatuan. Menciptakan kerukunan, Bu ya. Bagus, iya benar. Dengan kita saling tolong-menolong, kita akan semakin terjalin silaturahminya dan kita akan menjadi rukun. Oke, selanjutnya supaya kalian tidak bosan karena dari tadi kita sudah materi terus, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk PPK. Oke, tepuk PPK. Religius, Nasionalis. mandiri, royong, integritas. keren. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Dua kelompok besar nanti kalian akan berhadapan-hadapan. Nah, adapun kelompok yang akan dibentuk nanti ada kelompok religius dan kelompok mandiri. Untuk kelompok religius ada Mas Yusuf, Mbak Filda, Mbak Rifka, Mbak Ani, dan Mbak Dwi. Untuk kelompok mandiri ada Mbak Alinda, Mbak Nikmatul, Mbak Titi, Mbak Ratna, dan Mbak Tina. Oke, sudah tahu ya pembagian kelompok? Ya, Bu. Sudah tahu, Bu. Oke, anak-anak, coba dari tadi Ibu kok melihat kalian seperti mengantuk. Ayo kita berdiri, ayo kita menyanyi. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo, Bu. Sudah siap untuk Sudah menyanyi siap. gotong royong? Kita akan menyanyi tentang lagu Gotong Royong. Pre-memori. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, Ibu ingin mengajak kalian belajar sambil bermain. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan dua buah kartu. Ada kartu soal dan ada kartu jawaban. Kartu jawaban di sini berupa gambar. Nah, nanti tugas kalian untuk kelompok pemegang kartu soal akan Ibu kasih kartu soal. Untuk pemegang kartu jawaban akan Ibu kasih kartu jawaban. Dan setelah semua selesai, nanti kita ulangi jadi gantian. Jadi yang sudah memegang kartu soal nanti akan memegang kartu jawaban. Begitupun sebaliknya. Sudah mengerti? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah mengerti, tugas kalian nanti cari pasangan dari kartu ini. Nah, nanti setiap anak Ya. mau megang satu kartu, kemudian kalian cari pasangannya. Contohnya, ini gambar apa ya? Gambar mencuci piring, Bu. Seorang anak yang sedang membantu ibunya mencuci piring. Jadi kartu soalnya apa kira-kira? Apa yang kamu lakukan ketika Ibu sedang mencuci piring? Betul, berarti kartu yang cocok adalah ini. Yang ini keliru. Nah, nanti kelompok yang bisa menemukan pasangannya dengan cepat akan mendapatkan reward dari Ibu. Nah, sudah mengerti ya cara permainannya? Sudah, Baik. Bu. Oke, sekarang Ibu ingin tahu apakah anak Ibu sudah bisa menerapkan gotong royong di sekolah? Nah, ini coba Ibu dibantu. Mas Yusuf dan Mbak Alinda silakan maju, ambil kartunya. Ya, Bu. Ya, ya, tolong Ibu membagikan ke teman-teman ya. Iya, Bu. Siap. Yusuf tidak mau, Bu. Jangan dilihat dulu kartunya, oke? Nanti ketika aba-aba dimulai, baru ditukar. Dan cari pasangannya.
Sudah semua? Sudah mendapatkan kartu semuanya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Hitungan ketiga, silahkan cari pasanganmu. 1, 2, 3. Sudah ketemu, Bu. Sudah ketemu. Sudah. Alhamdulillah. Saya juga Oke. sudah. Oke. Saya sekarang tanya. Mbak Filda ketemu dengan kartu miliknya kelompok mandiri milik siapa? Miliknya Bu Ratna. Ya, Oke. milik saya. Nah, ini ya kartunya ini ya. Bu Guru. Iya. Nah, dibacakan Ratna, ayo. saya sudah Nah. ketemu. Iya. Oke, sekarang Mbak Filda dan Mbak Ratna silahkan maju ke depan, bacakan kartu yang sudah didapat. Baik, Bu. Ya, Bu. Ketika teman terjatuh, apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan? Menolong. Membantu. Menolong. Menolongnya. Membantunya. Nah, dapat bintang dari Ibu. Nanti Ibu rekap di papan tulis ya, Nak. Oke, terima Terima kasih, kasih, Bu. Untuk selanjutnya, Mbak Rifka Iya, Bu. mendapatkan jawaban dari kelompok mandiri siapa? Punyanya Ani, Bu. Ya, Bu, milik saya, Bu. ya silahkan dibacakan ya. Ketika teman terjatuh, apa yang kamu lakukan? Yang ini ya, Nak. Ini sayang, yang ini. Kelihatan? Ini? Oh iya, Ibu sedang menjemur baju. Apa yang kamu lakukan? Nah, Menolongnya. menolong, Membantu. membantu supaya pekerjaannya Cepat Bu? selesai, Bu. cepat selesai. Benar, terima kasih. Top. Oke. Sekarang anak-anak, sebelumnya Ibu akan memberikan reward untuk Mbak Rifka dan juga Mbak Ani. Ibu rekap di sini dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik anak-anak, untuk kegiatan kita selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKPD dari Ibu. Nah, di sini kalian akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok religius, kelompok nasionalis, kelompok mandiri, dan kelompok gotong royong. Nah, adapun anggotanya ada Mas Yusuf dan Mbak Filda. Mbak Rifka dengan Mbak Iya, Bu. Alia, Mbak Dwi, Mbak Nikmatur Iya, Bu. dengan Mbak Alinda, Mbak Titi Iya, dengan Bu. Mbak Ratna. Oke. Iya, Bu. Baik anak-anak, coba perhatikan. Kalian lihat dulu ya tugasnya. Begini anak-anak, ini nanti Ibu akan membagikan LKPD seperti yang ada di gambar untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang gotong royong. Kira-kira ini gotong royong di mana? Di masyarakat, Bu. Bu. Masyarakat. Di rumah. Masyarakat Di lingkungan, Di lingkungan masyarakat. sekitar, Bu. Ini ada ayah, ibu, Di rumah di itu. rumah, ayah. Di rumah berarti, lingkungan Bu. rumah, di depan Ya, di rumah rumah. berarti. Ya, di rumah ayah, ibu, kakak dan adik. Nah, ini nanti kalian warnai seindah mungkin. Kemudian perwakilan kelompok menceritakan apa yang dilihat di sini, apa yang dilihat di gambar ini, gotong royong apa yang dilakukan. Kira-kira mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Baik anak-anak,
Silahkan dikerjakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Loh, kok rame? Tepuk diam. Jangan rame. Ganggu teman. Shh, diam, mulutnya dikunci. Yuk, silakan mengerjakan. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang coba siapa yang berani tampil duluan? Saya, Bu. Nah, silakan maju. Coba Ibu lihat. Wah, gambarannya cara mewarnainya bagus sekali. Gradasinya juga bagus sekali. Hebat. Sekarang silahkan ceritakan apa yang kamu lihat di gambar yang telah Ibu berikan. Ibu menyapu, Bu. Wah, Ayah mencangkul rumput. ya. Terus kakak membuang sampah. Kemudian adik. Adik itu membersihkan kaca jendela, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya, membersihkan kaca jendela itu menggunakan apa ya ini? Menggunakan apa itu? Lap, Bu. Ya? Bu, kain, Bu. Kain lap, Bu. Ya, kain lap untuk membersihkan kaca. Pakai lap. Pakai kain lap. Ya, pintar. Baik, anak-anak. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menceritakan? Gotong royong apa yang sudah dilaksanakan? Ayo, satu lagi. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, ayo maju. Janganlah malu. Jangan malu-malu. Oke, silakan Mas Yusuf. Ya, Bu. Ayah bekerja membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman. Oke. Kakak membantu membuangkan kotoran di tempat sampah. Sedangkan adik membantu membersihkan kaca jendela. Pintar. Tepuk tangan untuk semua yang sudah presentasi. Baik anak-anak, supaya kalian tidak bosan, Ibu ingin mengajak kalian mendengarkan lagu membuang sampah. Nah, Ibu putarkan ya. Oke, pre-memori. Seperti tadi sudah kalian lihat, ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang membersihkan selokan. Membersihkan selokan tadi menggunakan apa? Cangkul, Bu. Baik, anak-anak. Anak-anak, kira-kira kalian sudah paham belum materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu ingin membagikan lembar kerja evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian. Anak-anak, tugas evaluasi ini dikerjakan sendiri, bukan berkelompok. Ingat, gotong royong itu tadi hanya dilakukan ketika kalian kerja kelompok. Tetapi ketika pembelajaran evaluasi tugas mandiri harus dilaksanakan sendiri ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, silakan Ibu bagikan soal evaluasinya. Selamat mengerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya. Pre-memori. Baik anak-anak. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita perlu menerapkan sikap gotong royong di dalam kehidupan sehari-hari.
Selain pekerjaan cepat selesai, gotong royong dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Coba Ibu ingin tahu apa yang menjadi kesulitan kalian dalam menerima pembelajaran dari Ibu hari ini? Apakah ada yang merasa kesulitan menerima pembelajaran dari Ibu? Tidak ada. Tidak, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Baik anak-anak, ingat ya, jangan lupa membantu pekerjaan orang tua di rumah supaya pekerjaan menjadi lebih ringan. Selain itu, sikap gotong royong mencerminkan sikap berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Apakah pembelajaran Ibu hari ini menarik dan menggunakan permainan? Iya, Bu. Ya, Bu. Menarik, Bu. Senang, Bu. Besok-besok lagi ya, Bu. Iya, oke, siap. Anak-anak, karena jam sudah berakhir pembelajaran PPKN. Baik, sekarang Ibu tutup ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bon, selesai. Terima kasih, Pak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Eka. Sudah selesai tadi ya. Ini Pak Tri sudah bisa bergabung dari sini. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan. Wah, turun. Ji, Bapak, semanun, monggo. Suara saya sudah bisa didengar, Bapak Ibu. Ji, sampun, Bapak. Iya, matur nuwun. Bapak Ibu, untuk kesekian kalinya saya mohon maaf ya. Saya mengikuti dan pasif dan baru ini tadi bisa buka laptop karena berbarengan dengan koordinasi lintas unit, Bu. Mau akreditasi di salah satu prodi di VIP ini tadi. Ibu Bapak, yang pertama catatan saya, siswanya luar biasa. Luar biasa siswanya itu. Harapannya, ya, siswanya luar biasa itu ya pinter-pinter, ya gercep gitu ya, gerak cepat, dan lucu-lucunya juga ada tadi itu. Nah kira-kira nanti dalam mempersiapkan diri, waktu nanti ada uji ini, ya PPL seperti ini, ketika siswa real di kelas Ibu Bapak, itu juga dikondisikan bisa seperti ini. Artinya gambaran tentang aktivitas siswa itu nanti akan sangat mempengaruhi ya proses dan produk pembelajaran yang disajikan dalam waktu singkat sekitar 20 menit nanti kalau ujian itu. Maka perlu kita tata seperti ini yang ketujuh ya, tampilan tadi ya, tampilan Bu Eka tadi itu. Tampilan Bu Eka Cahyani tadi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jadi separuh perjalanan tadi saya mengikuti ada hal yang ada dialog tadi antara pertanyaan Ibu Guru Bu Eka kepada yang direspon oleh Nak Yusuf tadi ya. Nak Yusuf atau Pak Yusuf nih. Kalau Nak itu jenggotnya sudah banyak ya. Ya, nah, saya keluar dari kelas dulu menuju ke ruang ngupi dengan Pak Yusuf. Di sapaan saya Pak Yusuf sekarang. Pertanyaannya begini, ada gambar yang ditampilkan Ibu. Itu adalah memang kurang jelas menurut saya. Karena yang dijawab Pak Yusuf tadi, siswa mengeluarkan sampah dari bak. Itu ya, itu yang saya catat. Betul Pak Yusuf? Iya Pak, pekerjaan di rumah itu Pak tadi. Pekerjaan di rumah. Mengeluarkan sampah dari tempat sampah. Padahal di akhir ini tadi itu adalah membuang sampah. Nah, ini kan berbeda Bu. Membuang sampah di tempat yang tepat seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Padahal jawaban Pak Yusuf tadi mengeluarkan sampah dari TPA itu, tempat itu. Ini kan berbeda. Nah, makanya nanti supaya lebih jawaban anak itu nanti juga mengarah pada apa yang Ibu inginkan Bu Eka, maka mungkin di samping bisa dibesarkan,
atau bisa dijelaskan itu. Artinya begini, bahwa media itu tidak bermakna ganda, itu intinya begitu. Kalau ini kita anggap sebagai satu media, tempat sampah tadi, itu adalah tempat untuk membuang sampah. Tadi gotong royong di rumah gitu ya. Ada bapak mencangkul, ada ibu menyapu, ada adik membersihkan kaca jendela, kemudian ada kakak. Nah, kakak ini tadi, karena medianya seperti itu, maka muncul pemahaman yang berbeda antara Pak Yusuf dengan ibu tadi. Yang dimaksudkan ibu itu adalah membuang sampah tadi ya, pada tempatnya. Padahal yang dijawab Pak Yusuf tadi kan mengeluarkan sampah. Ini kan berbeda Bu ya. Ini mungkin yang sempat saya coba lihat tadi, sehingga apa? Saya langsung menuju pada representasi dari sebuah media. Media pada prinsipnya itu adalah hadir untuk menolong, untuk mempercepat, untuk mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Sehingga media yang kita pakai itu tidak multi makna, tidak multi interpretasi. Akhirnya jawabannya apa yang dimaksudkan dalam pembelajaran tadi berbeda dengan jawaban siswa, dan dilalahnya begitu benar gitu. Itu respon dari ibu tadi, itu saya catat. Makanya itu satu hal yang mungkin penting untuk juga kita perhatikan nanti pada saat kita melaksanakan presentasi yang seperti ini. Kalau siswanya luar biasa Pak, wah ini SD mana ini ya, nggak taunya SD kelompok berapa gitu, gercep semuanya gitu, responsif gitu ya. Dia belum selesai ngomong sudah disaut gitu ya. Kemudian Bu Eka, pada saat anak-anak diminta untuk melihat apa tadi ya, buku absen apa tadi dia? Nah itu kalau bisa ditampilkan di ruang ibu, ini anak-anak gitu ya, apa ya? Ya sehingga itu bisa terbaca anak-anak. Oh ya Bu ini, gitu ya. Jadi ya kita itu memainkan imajinasi kita, artinya itu semua perlu kita hadirkan untuk penguatan dari proses pembelajaran kita laksanakan secara daring ini, terutama pada anak-anak tadi. Dan yang paling jelas memang anak-anak yang kita libatkan dalam pembelajaran nanti, Bapak Ibu, anak-anak yang terpilih seperti ini tadi, anak yang sudah dilatih seperti ini tadi. Seperti anak-anak kita yang ada dalam ruang virtual ini loh Bu, Bu Eka. Oke Pak. Seperti Nak Yusuf, Nak Titi, gitu ya. Nak Wijayanti, gitu. Mumpung boleh nyebut nak, saya sebut nak. Kalau sudah ditutup layar nanti saya, iya Bu, iya Pak, gitu ya. Tapi kesepakatannya sudah kemarin ya, gitu ya. Pada akhir ini untuk penguatan saja Bapak Ibu, antara makna dari kesimpulan, ya, makna dari rangkuman, kesimpulan, evaluasi, kemudian juga pesan moral, itu mungkin bisa dianukan, dikelompok-kelompokkan begitu ya. Karena saya membaca pada saat ada mendengarkan tadi, pada saat Ibu mengambil kesimpulannya kita perlu bla 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 gitu ya. Itu pesan moral misalnya. Kemudian juga di belakang tadi juga ada pesan moral, dan refleksi tadi juga bisa muncul ya. Bagaimana pembelajaran hari ini dan senang semuanya. Ada Nak Yusuf tadi Bu, kapan lagi gini lagi Bu ya. Pak Yusuf ini sepertinya dengan bukunya dekat sekali. Kelas apa Bu ini Pak Yusuf ini? Nak Yusuf ini tadi. Kelas 1 Pak. Ya Bu, itu boleh digendong Bu? Boleh, ya Pak. Biasanya saya gendong kalau mau diimunisasi konten niko Pak. Nah, iya di template no kelek itu ya supaya nggak lari gitu ya. Nah, ini nostalgia ke belakang sedikit gitu. Ya begitulah Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita berproses ada 3 hal. Yang pertama itu adalah hati. Yang menempatkan logika dan rasa kita itu. Kalau di pendidikan dasar itu. Semua berangkat dari hati kita. Logika kita dan rasa kita. Ini 3 hal ini yang memang logika dan rasa ada dalam hati kita. Dan dengan hati kita melayani mereka. Sehingga semuanya akan mengalir begitu menyenangkan begitu ya, seperti tampilan-tampilan yang sudah kita lihat hingga sekarang ini. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya urun rembukan. Kalau toin tadi sudah banyak dibahas begitu ya, saya mohon maaf lahir dan batin, sehingga tidak bermaksud untuk berlebihan, tidak, tetapi yang ada dalam pikiran saya yang mungkin
Ya, walaupun tadi sudah dibahas, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, untuk menambahkan aja sebagai penguat saja. Matur nuwun Pak Agus, Ibu Eni, halo. Terima kasih Pak Tri. Matur nuwun. Mbak Nun, Pak Tri atas tambahan masukannya. Sangat membantu sekali untuk perbaikan bagi Bu siapa tadi itu? Bu Eka nih. Monggo dari Bu Eni ada tambahan barangkali? Nggih, bagus. Terima kasih banyak. Pak Tri, terima kasih. Ngapunten wow masih di jalan. Ngapunten Mbak Eni, saya lambat masuk. Untuk Bu Eka penampilannya sudah bagus kalau menurut saya Bu Eka ya. Artinya berusaha menyampaikan langkah-langkah yang sudah tertera di RPP Bu Eka. Namun di sini ada catatan dari saya. Bu Eka mengambil model apa ini Bu Eka? Pendidikan Pancasila, Bu. PKN ya, terus menggunakan make and match kemarin ya. Yeah. Modelnya. Nah, ini yang perlu dilakukan aktivitas siswa Bu Eka. Artinya, ya maksudnya Bu Eka tadi kan menjelaskan, kemudian anak-anak melakukan aktivitas. Nah, di sini yang belum tampak itu di aktivitas siswanya. Artinya ketika menjodohkan, itu biarkan siswa itu melakukan aktivitasnya sendiri. Artinya Bu Eka membimbing, hanya membimbing ya Bu Eka ya. Nggih. Mungkin Bu Eka kesulitan karena ini daring ya Bu Eka ya. Iya Bu, jadi saya beri karena sudah saya siapkan untuk kartu-kartunya, tapi kan karena daring, jadi saya beri sekalian dengan jawabannya untuk mengurangi waktu yang ada Bu. Jadi nanti Bu Eka seolah-olah saja Bu Eka ya, kalau memang seperti ini simulasi atau gimana itu seolah-olah saja, jadi Bu Eka memberi pancingan sehingga muridnya itu yang aktif gitu. Tadi belum terlalu muncul di itu. Terus kemudian saya tadi kok nggak melihat tujuan pembelajaran. Bu Eka belum menyampaikan tujuan pembelajaran setelah persepsi. Apa benar Bu Eka? Merasa seperti itu apa tidak? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah. Sudah. Ya, berarti saya yang salah ya. Sudah itu saja masukan dari saya Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya semangat ya Bu Eka ya. Bu Eni atas masukannya. Saya kembalikan ke Bapak Agus, monggo Bapak. Kalau dari saya Bu Eka juga sudah lumayan, tinggal memulai saja, mungkin lebih interaktif lagi, ditingkatkan, karena kalau di kelas rendah itu memang harapannya adalah luas, telaten, begitu. Untuk suaranya sudah kencang tadi Bu, sudah keras. Mungkin nanti di kegiatan inti mungkin ditambah game-game begitu ya Bu ya, mungkin anak-anak supaya lebih senang. Begitu. Selanjutnya ini dari siapa ini? Setelah ini Bapak Ibu? Oke, ada Bu siapa Bu? Terima kasih.